Program linier adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier. Dalam penyelesaian persoalan, program linier adalah pemahaman dalam pembuatan grafik. Pertidaksamaan linier yaitu penentuan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Yang perlu diingat dalam pembuatan grafik pertidaksamaan linier ini yaitu mengenai persamaan garis. Oke, kita bahas yang pertama adalah persamaan garis. Kenapa? Karena persamaan garis itu sangat erat kaitannya dengan program linear. Nah, jadi yang pertama ada persamaan garis melalui suatu titik. Artinya suatu garis tersebut melalui satu titik, yaitu titik x1, y1. Nah, dengan gradien M kita gunakan rumus y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Nah, bisa kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Ada sebuah garis P, dia melalui hanya satu titik, yaitu titik x1, y1. Lanjut ada persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik x1, y1 dan titik x2, y2. Nah, kita gunakan rumus y kurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Bisa kita lihat ada sebuah garis P, dia melalui dua titik, nah yaitu titik x1, y1. Lalu dia juga melalui titik x2, y2. Nah, jika bertemu dengan soal seperti ini, kita gunakan rumus yang ini. Lanjut, yang ketiga, persamaan garis lurus yang memotong sumbu x dan memotong sumbu y. Kita ketahui jika sebuah garis jika memotong sumbu x, maka y sama dengan 0. Nah, memotong sumbu x, maka y-nya adalah 0. Lalu kalau memotong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0 berarti tidak memotong sumbu y, ataupun tidak, kalau y-nya tidak sama dengan 0, maka dia tidak memotong sumbu sumbu x. Oke. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ada sebuah garis, dia memotong sumbu x dan juga memotong sumbu y. Nah, jadi kita gunakan rumus seperti ini. X per B ditambah Y per A sama dengan 1. Nah, jadi kita samakan nih penyebutnya nih. Jadi AX tambah BY sama dengan AB. Nah, jadi untuk mencari persamaan garis yang melalui yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, kita gunakan nih AX tambah BY sama dengan AB. Nah, untuk membuktikan benar apa tidak kita gunakan AX tambah BY sama dengan AB untuk mencari persamaan garis lurus memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, kita coba dulu buktikan dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Kenapa melalui dua titik yang dipakai? Karena kita kan melalui dua titik nih. Nah, jadi kita gunakan persamaan garis, rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 dikurang x1. Lanjut. Nah, nih kita buktikan dulu persamaan garis melalui titik B, 0 itu kita misalkan dia adalah titik x1, y1. Nah, lalu ada titik 0, A itu x2, y2. Kenapa kita gunakan ini? Karena dia melalui dua titik kan. Nah, jadi x1 itu adalah titik B, y1 itu titik 0. Nah, jadi pada titik x1, y1 dia memotong sumbu x. Lalu di titik yang x2, y2 memotong sumbu y, karena
X-nya sama dengan 0. Nah, diperoleh, kita masukkan aja ke rumus yang tadi. Y kurang 0 per A dikurang 0 sama dengan X dikurang B per 0 dikurang B. Jadi Y kurang 0 adalah Y, A kurang 0 adalah A, sama dengan X kurang B per 0 kurang B min B. Jadi kita kali silang saja, min BY sama dengan A dikali X dikurang B. Jadi kita dapat min BY sama dengan kita kalikan AX dikurang A kali min B min AB. Jadi AB sama dengan AX ditambah BY. Nah, kita sederhanakan nih, kita susun AX ditambah BY sama dengan AB. Nah, jadi terbukti rumus yang tadi memang bisa kita gunakan untuk mencari persamaan garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya dua gradien sama apabila dua garis saling sejajar. Jadi, dua gradien yang sama M1 sama M2 ini digunakan hanya untuk dua garis yang saling sejajar. Selain itu tidak bisa digunakan. Lalu, hasil perkalian dua gradien adalah min 1 apabila dua garis saling tegak lurus. Nah, jadi jika kita bertemu dua garis yang saling tegak lurus, perkalian gradiennya sama dengan min 1. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis dari gambar di samping ini. Garis H1 melalui titik 3,0 dan titik 0,2. Lalu garis H1 dengan garis H2 katanya saling bertegak lurus. Dan juga melalui titik 1,0. Nah, lebih mudahnya kita langsung melihat pada grafiknya. Nah, pada garis H1 bisa kita lihat bahwa garis H1 ini melalui dua titik dan juga memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, lalu pada garis H2 bisa kita lihat dia ini melewati hanya satu titik, yaitu titik 1,0, dan juga dia bertegak lurus dengan garis H1. Nah, jadi pembahasannya adalah kita cari dulu persamaan garis H1, lalu kita cari persamaan garis H2. Nah, untuk mencari persamaan garis yang memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y, kita bisa gunakan rumus tadi nih, X per B ditambah Y per A sama dengan 1. Atau juga teman-teman bisa gunakan rumus yang tadi itu lebih simpel, AX tambah BY sama dengan AB bisa juga. Nah, kalau menggunakan rumus X per B tambah Y per A sama dengan 1, teman-teman bisa dapat nih X per 3 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Lah, kenapa bisa ketemu B sama A nya 3 sama 2? Nah, seperti di pembahasan yang sebelumnya nih. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik itu ada B, 0, 0, A. Nah, di titik X1, Y1 dia B, 0. Nah, di X2, Y2 itu 0, A. Nah, jadi bisa kita lihat nih, garis H1 ini melalui titik 3,0 dan titik 0,2. Berarti B adalah 3, 3 adalah B dan 2 adalah A. Nah, kalau menggunakan rumus ini kita bisa dapat persamaan garisnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kalau menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan AB itu juga sama, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ya kan, AX tambah BY sama dengan 6. A adalah 2, AX jadi 2X ditambah BY, B nya 3 jadi 3Y sama dengan AB. 3 kali 2 adalah 6, jadi sama aja ya. Nah, kita susun nih biar bisa dapat gradiennya. Nah, 3Y sama dengan min 2X ditambah 6.
Jadi Y-nya adalah min 2 per 3X ditambah 6. Dari persamaan garis H1 ini bisa kita dapatkan gradiennya nih, yaitu min 2 per 3. Lalu di persamaan garis H2 kita bisa lihat bahwa garis H2 ini bertegak lurus. Jadi kita gunakan perkalian gradien sama dengan min 1. Kalau seandainya H2-nya sejajar, maka gunakanlah M1 sama dengan M2. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, jadi kita gunakan M1 kali M2 sama dengan min 1. Lalu M1-nya kita sudah dapat nih min 2 per 3. Kita masukkan, lalu maka M2-nya kita dapat adalah 3 per 2. Ini. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah setelah dia tegak lurus, dia melewati satu titik, yaitu 1,0. Persamaan garis yang melalui satu titik itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. M2 kita gunakan karena kita mencari garis yang kedua nih. Jadi kita pakai gradien yang kedua. Oke. Nah, Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Di sini teman-teman bisa tahu nih, yang jadi X1 siapa, yang jadi Y1-nya siapa. Nah, benar, X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 0. Jadi, Y kurang 0 sama dengan M2-nya 3 per 2. Lalu X dikurang X1-nya 1. Masukkan aja. Itu jadi Y kurang 0 sama dengan 3 per 2 dikali X dikurang 1. Jadi, Y kurang 0 ya Y sama dengan 3 per 2 kita kalikan dengan X dikurang 1. Jadi 2Y sama dengan 3X dikurang 3. Jadi kita sudah tahu nih persamaan garis H2-nya adalah 3X dikurang 2Y sama dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik dan uji titik. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita gambar dulu garisnya, yang kedua lakukan uji titik. Kita gunakan menentukan titik sembarang yang terletak di luar garis, kemudian substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Nah, jika benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut. Lalu kalau jika salah, titik tersebut bukan himpunan penyelesaiannya. Contoh soal, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 6 kurang dari 96, 4X tambah 2Y kurang dari 98. Nah, jadi pertama kita gunakan langkah pertama adalah gambar dulu persamaan garisnya. Kita buat dulu garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, jadi kita gunakan dulu titik potong, mencari titik potongnya dulu. Nah, cari titik potong dengan sumbu X jika Y sama 0. Nah, kan jika memotong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 3 kali 0 adalah 0. Jadi 2X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Lalu titik potong dengan sumbu Y. Nah, jadi X-nya sama 0. 2 kali 0 adalah 0. Jadi tinggal 3Y sama dengan 6. Jadi Y-nya sama dengan 2. Jadi kita dapatkan titiknya 3,0 dan titik 0,2. Lalu langkah yang kedua, kita menggambar persamaan 4X ditambah 2Y. Nah, jadi kita buat dulu nih garis 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, kita cari titik potongnya. Y sama dengan 0, jadi 4X sama dengan 8, X sama dengan 2. Lalu titik potong dengan sumbu Y, kita dapatkan Y-nya adalah 4. Lanjut, nah ini adalah grafik dari dua persamaan garis tadi.
persamaan garis yang pertama adalah 4x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, ini tadi kita dapat titiknya adalah 2,0 dan 0,4. Jadi di sini 2,0 dan di sini adalah 0,4. 0,4. Lalu di sini ada 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kita dapatkan tadi titiknya 3,0 dan 0,2. Nah, 3,0 dan 0,2. Nah, jadi kita mencari titik potongnya. Nah, daerah yang diarsir menunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi tadi kan dua persamaan tadi dia kurang dari sama dengan. Lalu persamaan yang kedua kurang dari sama dengan 6. Artinya dia kurang dari garis yang di sini. Dia mengarsir di bawahnya. Lalu 4x tambah 2y sama dengan 8 juga. Dia kurang kalau kurang dia di sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita arsir keduanya ini bertemulah pada daerah penyelesaian di sini. Jadi di sini disebut adalah daerah penyelesaian. Nah, yang sekarang kita cari adalah titik potongnya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ujilah titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan yang tadi 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6, 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 8. Maka 0,0 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Tambahan, titik potong dua persamaan adalah substitusikan persamaan 1 dan 2, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6, 4x tambah 2y sama dengan 8. Kita dapatkan y-nya adalah 1. Oke, nah lanjut kita masukkan y sama dengan 1 ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita dapatkan x-nya adalah 1/2. Jadi kita jumpa titik potongnya adalah 1/2,1. Nilai optimum atau maksimum dan minimum dalam daerah penyelesaian. Untuk menentukan nilai optimum dalam daerah penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan metode titik pojok atau titik ekstrim dan garis selidik. Nilai optimum dapat berupa nilai maksimum dan nilai minimum, tergantung dari permintaan soal. Menyelesaikan atau mencari nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik. Langkah yang pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, tentukan persamaan garis selidik. Dari mana kita dapatkan garis selidik? Dari fungsi tujuan. Jadi di sini fungsi tujuannya ax ditambah by, maka persamaan garis selidiknya ax ditambah by sama dengan k. Yang ketiga, gambar garis selidik, kemudian geser ke kiri dan ke kanan, sehingga mengenai titik pojok dan buat garis putus-putus. Yang keempat, substitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Contoh soalnya, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari, anak tersebut memerlukan setidaknya 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 sebesar Rp4.000 per biji dan tablet 2 sebesar Rp8.000 per biji, pengeluaran maksimum untuk pembelian tablet setiap hari adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat model matematikanya dulu. Jadi, kita misalkan X adalah banyaknya tablet jenis 1 dan Y banyaknya tablet jenis 2. Cara mudah untuk memisalkannya, di sini ada tablet jenis 1 dan tablet jenis 2. Ada vitamin A dan vitamin B. Maka kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, jika harga tablet 1 sebesar Rp4.000 per biji dan tablet 2 sebesar Rp8.000 per biji,
Nah, dari pertanyaannya ini berarti 4000 ini nanti jadi 4000X dan 8000 ini jadi 8000Y. Jadi kita misalkan tablet 1 ini dengan X dan tablet 2 ini dengan Y. Kemudian kita buat tabelnya. Di sini ada jenis 1, jenis 2, ada batasan, ada vitamin A dan vitamin B. Berdasarkan tabel, maka diperoleh model matematika 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 5. Untuk yang kedua, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Maka fungsi tujuannya kita dapat f x, y sama dengan 4000x ditambah 8000y, atau ini bisa kita sederhanakan juga supaya lebih mudah penyelesaiannya menjadi 4x ditambah 8y. Langkah yang pertama, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, x ditambah 2y lebih dari sama dengan 5, tanda lebih dari sama dengan ini kita ganti jadi sama dengan, lalu x-nya kita misalkan dengan 0, maka x ditambah 2y sama dengan 5, y-nya sama dengan 5/2. Lalu yang kedua, y-nya kita misalkan dengan 0, jadi x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 5, x-nya sama dengan 5. Maka didapatlah titik koordinatnya 0,5/2 dan 5,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua sama saja caranya, yaitu tanda lebih dari sama dengan ini kita ganti jadi sama dengan, lalu kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 5, y sama dengan 5. Yang kedua, y-nya kita misalkan dengan 0, maka 3x ditambah 5 sama dengan 3x ditambah 0 sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 5/3. Maka didapatlah titik koordinatnya 0,5 dan 5/3,0. Lalu kita gambar grafiknya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, titik koordinatnya 0,5/2 di ini dan 5,0. Kita tarik garis dan kita arsir ke atas yang warna hijau ini. Kenapa diarsir ke atas? Karena tandanya lebih dari sama dengan. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, titik koordinatnya 0,5 yang ini dan 5/3,0. Kita tarik garis lalu arsir ke atas karena tandanya lebih dari sama dengan juga. Untuk menentukan yang mana daerah penyelesaiannya, jika diperhatikan, kita harus memilih daerah yang terkena kedua arsiran. Yang ini hanya terkena satu arsiran, yang ini satu juga. Jadi yang ini adalah daerah penyelesaiannya karena terkena kedua arsiran. Maka grafiknya seperti ini. Langkah yang kedua, menentukan persamaan garis selidik. Untuk menentukan persamaan garis selidik ini, kita harus tahu fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya adalah 4000x ditambah 8000y atau 4x ditambah 8y. Maka persamaan garis selidiknya 4x ditambah 8y sama dengan 32. 32 ini kita dapat dari 4 dikali 8. Lalu kita tentukan titik koordinat garis selidiknya dari persamaan 4x ditambah 8y ini. Y-nya kita misalkan dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 8y sama dengan 32. Maka y-nya sama dengan 4. Dan y-nya kita misalkan dengan 0, 4x ditambah 8 dikali 0 sama dengan 32, maka x-nya 8. Jadi titik koordinatnya 8,4. Langkah yang ketiga, kita gambar garis selidiknya. Tadi kan titik koordinatnya 8,4. Jadi ini garis selidiknya 8,4, x-nya 8, y-nya 4. Kemudian kita geser ke kanan atau ke kiri sampai mengenai titik pojok.
Ini garis selidiknya jika kita geser ke kanan, dan ini jika kita geser ke kiri. Yang kita geser ke kanan ini, dia mengenai titik pojok yang paling atas yaitu 5. Dan yang kita geser ke kiri ini mengenai 2 titik pojok yang ada di bawah yaitu 5/2 dan 5. Garis yang paling kanan ini, dia mengenai titik pojok yang ini, yaitu 0,5. Jadi nilai maksimumnya ada di 0,5. Untuk nilai minimumnya ada di koordinat 0,5/2 dan 5,0, karena dia berada di bawah. Langkah yang keempat, karena yang ditanyakan tadi nilai maksimumnya, kita substitusikan 0,5 ini karena dia merupakan nilai maksimumnya. Kita substitusikan ke persamaan garis selidiknya. Maka F untuk 0,5 sama dengan 4, X-nya kita ganti jadi 0, ditambah 8, Y-nya kita ganti jadi 5. 1000 sama dengan 40.000. Jadi, pengeluaran maksimum untuk pembelian tiket per hari. Jadi, pengeluaran maksimum untuk pembelian tablet per hari adalah sebesar Rp40.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai optimum, minimum, dan maksimum dalam daerah penyelesaian dengan metode uji titik pojok. Yang pertama, gambar daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua, tentukan koordinat titik pojok daerah penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan titik-titik yang diperoleh ke dalam fungsi tujuan f x, y sama dengan ax ditambah by. Contohnya, tentukan nilai optimum fungsi tujuan f x, y sama dengan 2x dikurang y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 2, y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita mencari langkah pertama dulu. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x ditambah 2y sama dengan 6, x sama dengan 0, 0 ditambah 2y sama dengan 6, y sama dengan 0, x ditambah 2 kali 0 sama dengan 6, x sama dengan 6, didapat 0,3 dan 6,0. X lebih dari 2, x sama dengan 2, y lebih dari sama dengan 0, dapat diperoleh dari gambar tersebut. Langkah kedua, tentukan koordinat titik pojok daerah penyelesaian. Baiklah, di sini sudah ada titik pojok A, B, dan C. Langkah ketiganya, substitusikan titik pojok yang didapat ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya f x, y sama dengan 2x dikurangi. Dapat dilihat pada tabel titik pojok A 2,0 dengan fungsi tujuan f x, y sama dengan 2x min y dengan titik x-nya 2 dikali 2 sama dengan 0 sama dengan 4. Titik pojok B 6,0 kita masukkan ke dalam fungsi tujuan dan hasilnya menjadi 12. Dan titik pojok C 2,2 kita masukkan ke dalam fungsi
membuat model matematika, kemudian dicari solusi dari model matematika untuk diinterpretasikan untuk memecahkan. Model matematika dari setiap permasalahan program linear secara umum terbagi atas dua komponen, yaitu 1. Fungsi tujuan Z sama dengan f x, y sama dengan ax ditambah by. Yang kedua, fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, baca soal secara cermat. Misalnya, biasanya yang dimisalkan adalah produknya. Yang kedua, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Ciri-ciri tanda ketidaksamaan yang digunakan. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, atau paling sedikit. Tanda kurang dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Contoh, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Model komposisi pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan model komposisi kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua adalah Rp400.000. Jika disederhanakan atau disederhanakan dalam bentuk tabel menjadi berikut. Jenis sepatu. Model yang pertama beratnya itu 200 gram, bahan kedua 150 gram dengan harga Rp500.000 dengan jumlah sepatu X. Model kedua, bahan pertamanya 280 gram, bahan keduanya 170 gram dengan harga Rp400.000 dengan jumlah sepatu Y. Ketersediaannya 72.000 gram dan 64.000 gram. Dengan peubah dari jumlah model optimal 1 adalah X dan model 2 adalah Y, dan hasil penjualan optimal adalah F X, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan syarat jumlah maksimal bahan 1 adalah 72.000 gram, maka 200 X ditambah 180 Y kurang dari sama dengan 72.000. Jumlah maksimal bahan 2 adalah 64.000 gram, maka 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Masing-masing model harus terbuat. Model matematika untuk mendapat jumlah penjualan yang maksimum adalah maksimum F X, Y sama dengan 500.000X ditambah 400.000Y. Syarat 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000. 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0.